Bab 9. Tamu paling dihormati. Apa? Kartu premium milik bos grup global. Ketika suara pemberitahuan bergema di dalam ruang VIP, semua orang di ruangan itu langsung diam seketika. Manajer Suwandi, Listio, Vina, Liana, dan semua orang hampir tidak percaya dengan apa yang mereka dengar. Apa aku mendengarnya dengan benar? Kartu tengkorak apa yang tadi dibaca pembaca kartunya? Ada ekspresi kosong di wajah Vina. Mukanya terlihat seperti baru saja melihat hantu. Bukan hanya wanita itu saja. Liana juga sama. Tubuh Liana yang lemah bergetar bagaikan daun. Muka cantiknya memerah karena ia tidak percaya. Ternyata, kartunya berhasil. Kartu lintang sebenarnya bisa digunakan untuk membayar. Apalagi semua pengeluaran mereka terhapuskan. Rasanya, Liana seperti sedang bermimpi. Cepat, geser lagi. Manajer Suwandi berteriak memerintahkan seorang pelayan untuk menggesek kartu itu lagi. Suara notifikasi yang sama kembali bergema. Tubuh manajer Suwandi menggigil hebat. Si general manajer hampir lumpuh saking terkejutnya. Kartu Kaisar Tengkorak. Ya Tuhan, desas-desus itu ternyata benar. Kartu kekaisaran benar-benar ada. Seru si manajer. Muka pria itu menampakkan kegelisahan dan keterkejutan yang mendalam. Ia lalu menarik napas dalam-dalam untuk menekan gelombang perasaan yang melonjak di hatinya. Setelah ia berhasil menenangkan diri, ia mengambil kartu itu dan menghadap Liana dengan hormat. Pria itu bahkan tidak berani menatap langsung si wanita saat berkata, Nyonya yang terhormat. Harap simpan kartu ini dengan aman. Mulai malam ini dan seterusnya, semua pengeluaran Anda di klub era keemasan akan dibebaskan dan Anda akan menjadi tamu paling terhormat di klub kami. Ia kemudian memimpin semua pelayan ke Liana untuk membungkuk dalam-dalam pada wanita itu. Setelah itu, mereka keluar dari ruang VIP dengan perlahan. Tepat setelah manajer Suwandi dan yang lainnya pergi, suasana menjadi sangat hening. Suasana hening itu terasa menyesakkan. Hampir tidak ada yang bisa pulih dari keterkejutan mereka tadi. Ya ampun, kartu itu ternyata asli. Tagihan 1 miliar kita untuk semua minuman dan hidangan sekarang digratiskan. Seru salah seorang teman sekelas yang tidak bisa menahan diri untuk menelan ludahnya sendiri. Bukan hanya dirinya saja, tetapi semua teman sekelas gemetar mendengarnya. Kartu eksklusif milik bos grup global. Mengapa Lintang memiliki kartu seperti itu? Aku tidak bisa membayangkan. Ya, siapa sebenarnya Lintang? Itu luar biasa. Dengan kartu ini, Liana menjadi tamu paling terhormat di klub era keemasan. Liana, sebenarnya pekerjaan seperti apa yang dilakukan suamimu? Bagaimana mungkin dia menjadi begitu kuat? Hanya satu gerakan darinya telah mengungkapkan kartu yang begitu mengerikan. Semua teman sekelas mengepung Liana sekarang. Mereka semua mengajak wanita itu berbicara sekaligus memuji tiada henti. Bagaimanapun, mereka mendengarnya dengan telinga mereka sendiri. Manajer Suwandi telah mengatakan bahwa mulai hari ini dan seterusnya, Liana akan menjadi tamu paling terhormat di klub era keemasan di mana semua pengeluarannya akan dibebaskan. Gila, ini benar-benar tak terbayangkan. Terdengar pujian dari teman-teman sekelas yang memandang si wanita layaknya menemukan setumpuk harta karun. Sementara itu, Liana merasa benar-benar kacau. Ia masih saja belum terbangun dari rasa kagetnya. Liana berkata lirih. Akan tetapi, Lintang itu pengangguran. Dihadapkan dengan pertanyaan dari teman sekelanya, ia terdiam kebingungan beberapa lama. Bahkan kalau mereka mendengarnya dari manajer Suwandi sekalipun, tidak mungkin teman sekelas yang ada di sekitarnya akan mempercayainya begitu saja. Lagi pula, bagaimana bisa seorang pria pengangguran memiliki kartu Kaisar Tengkorak seperti ini? Ini bukanlah candaan. Liana, jangan main-main. Kami telah salah. Kami memandang rendah suamimu seperti orang sombong. Tolong beritahu Lintang untuk memaafkan kami. Ya, Liana, kami tidak boleh menyinggung seseorang yang berkaliber tinggi seperti suamimu. Satu kata darinya sudah cukup untuk membuat kami hancur. Memikirkan bagaimana mereka sebelumnya telah mempermalukan Lintang. Semua teman sekelas ini ketakutan setengah mati saat mereka memohon dengan panik. Namun, di saat itulah, sebuah teriakan tiba-tiba terdengar di dalam ruangan. Ini tidak mungkin. Bagaimana mungkin orang tidak berguna seperti Lintang memiliki kartu itu?
Setelah mendengar suara ini, semua orang berbalik dan melihat. Ternyata yang berbicara tidak lain ialah Listio. Wajah pria itu bengkak bagaikan seonggok kepala babi yang lebam. Penampilannya tidak lagi menawan dan elegan seperti tadi. Saat ini, kecemburuan terlihat jelas pada tatapannya. Ia berkata dengan tajam, "Apakah kalian pernah memikirkannya? Mengapa seseorang seperti Lintang memiliki kartu ini? Dia mungkin telah mencurinya." "Apa? Dicuri?" Semua orang melompat kaget mendengar ini. Tidak hanya Lintang saja. Vina pun merasakan cemburu telah menguasai hatinya. Wanita itu tidak dapat menerima fakta kalau Lintang, pria yang ia benci sebelumnya, bisa memiliki kartu premium seperti itu. Jadi, si wanita menyetujui. "Benar. Aku setuju dengan ketua kelas. Sudah 3 tahun sejak pernikahan Lintang dengan keluarga Barma. Ia hanya membebankan Liana saja. Tidak mungkin ia bisa memiliki kartu ini. Dia pasti mencurinya," tuduh Vina. Setelah ia menyelesaikan kata-katanya, wanita itu dengan cepat melangkah maju dan berkata kepada Liana, "Liana, jangan tertipu oleh Lintang. Kartu Kaisar Tengkorak seperti ini bukan masalah sepele. Jika ia benar-benar mencurinya, maka kamu dan keluargamu akan berada dalam masalah besar." Begitu mendengar perkataan Vina, wajah cantik Liana langsung memucat. Itu benar, wanita itu telah tinggal bersama Lintang selama 3 tahun. Selama ini, dirinya tidak pernah melihat suaminya menunjukkan kemampuan luar biasa atau memiliki identitas khusus sekalipun. Pria itu hanyalah seorang pria biasa. Akan tetapi, mengapa orang biasa sepertinya memiliki kartu seperti itu? Memikirkan kemungkinan akan dicuri, wajah cantik Liana langsung memucat. Aku akan mencari Lintang sekarang dan menanyakannya." Dengan mengatakan itu, Liana bergegas keluar dari ruang VIP. Di belakang wanita malang itu, Vina dan yang teman sekelas lainnya mengikuti dengan tergesa-gesa. Mereka juga sangat ingin tahu persis bagaimana Lintang bisa memiliki kartu ini. Namun, tepat setelah semua orang meninggalkan ruang VIP, Listio mengeluarkan ponselnya. Orang tak berguna seperti Lintang tidak mungkin memiliki kartu seperti itu. Itu pasti dicuri. Selain itu, dia bahkan telah menyinggung Tuan Muda Bagas dan Tuan Muda Jaka. Dia benar-benar mati kali ini. Gumam Listio sembari mengetikkan nomor ponsel seseorang dan menelepon ke nomor itu. Saat panggilan tersambung, suara cemas Bagas tiba-tiba terdengar. "Listio, bagaimana? Apakah orang itu masih di sana?" Setelah mendengar ini, kebahagiaan muncul dari dada Listio. Tidak heran Tuan Muda Bagas harus bergegas ke sini. Listio menjawab dengan cepat. "Tuan Muda, yakinlah, bajingan itu masih di sini. Ayo cepat, saya akan menahannya di sini." Perkataan Listio membuat Bagas merasa sangat senang. Suaranya pun terdengar bersemangat dari telepon. "Baiklah, Listio. Anda telah melakukan ini dengan sangat baik. Kalau sudah selesai, saya akan segera mempromosikan Anda menjadi General Manager Grup Harja." Begitu Bagas menjanjikan dirinya, Listio sangat gembira. Dipromosikan dari manajer departemen ke General Manager berarti ia sudah masuk ke lingkaran pengambilan keputusan. Dirinya akan dianggap sebagai tokoh papan atas, bahkan di seluruh kota Jakarta. Ketika teleponnya ditutup, seringai sinis di wajah Listio menjadi lebih dalam. Dasar bajingan. Tunggu saja kematianmu. Lintang. Mari kita lihat bagaimana Tuan Muda Bagas akan menyiksamu sampai mati. Hahaha. Setelah pria itu bergumam jahat, ia meninggalkan ruang VIP untuk mengejar Liana dan yang lainnya.